Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Susanti Amalia. Kali ini kita akan melakukan latihan tryout PPPK materi pedagogik part 2. Nah, bagi kalian yang belum melihat part 1, silakan lihat linknya di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa nanti saya akan berikan waktu 60 detik untuk kalian mencoba menjawab soalnya sebelum ke pembahasan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan subscribe dan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Kita mulai untuk materi yang pertama. Hasil ulangan akhir semester mata pelajaran matematika di kelas 7A yang terdiri atas 40 peserta didik diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 24 orang memperoleh nilai 70 ke atas, sebanyak 10 orang memperoleh nilai antara 50 sampai dengan 70, yang lainnya memperoleh nilai 50 ke bawah. Jika nilai KKM Matematika 70, maka persentase peserta didik yang belum lulus adalah A 40%, B 60%, C 15%, atau D 25%. Oke, cara menjawab soal yang ini. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu jumlah siswa yang nilainya belum tuntas. Di sini N itu adalah jumlah total siswa. L adalah siswa yang lulus dan T itu adalah siswa antara L dan TL. Maksudnya di sini kan ada keterangan 10 orang memperoleh nilai antara 50 sampai dengan 70. Sedangkan di sini KKM-nya 70. Jadi kita tidak tahu berapa orang yang 70-nya dari 10 orang ini. Nah, rumusnya adalah untuk mencari TL tidak lulus di sini adalah jumlah siswa keseluruhan dikurangi dari jumlah yang lulus ditambah dengan T. Tadi ya, jumlah antara siswa lulus dan tidak lulus. Jadi sehingga didapat 40 dikurangi 24 ditambah 10, hasilnya 6. Nah, belum selesai sampai di sini. Ini hanya untuk melihat jumlah yang tidak lulusnya di antara yang tadi 10, berarti yang tidak lulusnya ada 6 orang. Jumlahkan dengan yang tadi 6 ditambah 10 sehingga totalnya adalah 16 orang yang tidak lulus. Nah, ini masih perkiraan ya, 6 itu. Nah, persentasenya adalah jumlah TL atau jumlah yang tidak lulus dibagi dengan jumlah siswa dikali 100%, maka hasilnya adalah 40%. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A, yang ini ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas secara ilmiah, guru dapat melakukan kegiatan A. Penelitian tindakan kelas, B. Tindakan refleksi pembelajaran, C. Pembelajaran remedial, atau D. Pembelajaran pengayaan. Oke. Nah, di sini kita sebelum pembahasan sebenarnya di sini ada kata kuncinya, yaitu adalah secara ilmiah. Dari option ini yang bisa dilakukan secara ilmiah yaitu contohnya memerlukan rumus-rumus atau pendapat-pendapat dari para ahli. Nah, di sini dari ABCD ini yang memerlukan pendapat dari para ahli atau melakukan penelitian itu adalah penelitian tindakan kelas.
Nah, di sini PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan yang dilakukan guru sebagai refleksi diri dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya untuk memperbaiki, menemukan solusi atau pemecahan masalah dalam pembelajaran secara ilmiah. Oke, kita lanjut ya. Perbedaan pokok antara model PTK dari Kurt Lewin dan Chemis dan McTaggart adalah: A. Pada model Chemis dan McTaggart, tindakan atau acting dan pengamatan atau observing dilakukan bersamaan. B. Pada model Kurt Lewin, siklus dilakukan terus-menerus, tidak terbatas. C. Pada model Chemis dan Taggart, siklus maksimal dilakukan 4 kali. Dan D. Pada model Kurt Lewin, bisa dimulai dari tindakan atau acting. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini memang kita harus mengetahui bagaimana model dari Kurt Lewin dan Chemis Taggart. Nah, di sini model PTK menurut Kurt Lewin yaitu satu siklus pada penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 4 langkah, yakni perencanaan atau planning, aksi atau tindakan atau acting, observasi atau observing, dan refleksi atau reflecting. Sedangkan model PTK menurut Chemis dan McTaggart adalah perencanaan atau plan, pelaksanaan dan pengamatan, act dan observe, dan yang ketiga yaitu refleksi atau reflect. Jadi di sini yang benar jawabannya adalah yang A. Jadi perbedaannya pada Chemis dan Taggart, pengamatan dan acting itu dilakukan secara bersamaan. Oke, next. Dari hasil penilaian proses dan hasil belajar matematika, diketahui bahwa semua peserta didik melampaui KKM. Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang guru selanjutnya adalah: A. Mempertahankan metode pembelajaran yang telah digunakan untuk seluruh kegiatan pembelajaran selanjutnya. B. Mendeteksi faktor utama penyebab keberhasilan pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pengayaan. C. Merevisi penilaian proses belajar matematika yang menyebabkan peserta didik mudah melampaui KKM. D. Memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan pengayaan. Oke, nah kita harus tahu nih kalau KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan atau keterampilan, meliputi ketuntasan penguasaan substansi atau ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Peserta didik yang sudah mencapai KKM atau melampaui KKM diberikan program pengayaan. Nah, di sini berarti jawabannya adalah yang D, memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan pengayaan. Oke, next selanjutnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru melakukan kegiatan dari awal hingga akhir. Salah satu kegiatan yang digunakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah: A. Menyusun perencanaan pembelajaran, B. Kegiatan melaksanakan pembelajaran, C. Kegiatan refleksi pembelajaran, D. Kegiatan tindak lanjut.
Oke, jawabannya yang benar adalah untuk meningkatkan kualitas, guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan refleksi pembelajaran ditujukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan proses pembelajaran agar segera bisa memperbaikinya. Jadi yang benar adalah yang C ya. Ini ya. Oke, next untuk selanjutnya. Hendaknya mampu mengelompokkan antara yang berkemampuan tinggi, peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. Hal itu dapat dilihat dari A. Reliabilitas soal, B. Daya pembeda soal, C. Tingkat kesulitan soal, atau D. Validitas soal. Oke. Untuk memperoleh alat evaluasi yang baik, salah satunya butir soal tersebut mempunyai daya pembeda yang baik. Maksudnya, sebuah butir soal mempunyai kemampuan untuk membedakan antara peserta didik yang mengetahui jawabannya dengan benar dengan peserta didik yang tidak dapat menjawab soal tersebut dengan benar atau salah. Maka jawabannya adalah yang B ya, daya pembeda. Oke, selanjutnya. Guru A telah melaksanakan pembelajaran topik barisan dan deret. Ia mendapatkan cukup banyak peserta didik yang belum dapat mengidentifikasi konsep tersebut pada situasi nyata dari refleksi proses pembelajaran dan hasil tes formatif. Bagaimana sebaiknya refleksi yang dilakukan guru A untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya? A. Melakukan remedi tes formatif dengan soal berbeda. B. Mengulang pembelajaran barisan dan deret bagi yang kesulitan. C. Menerapkan strategi pembelajaran dikaitkan situasi nyata. D. Menggunakan alat peraga barisan dan deret. Oke, jawabannya adalah hasil refleksi proses pembelajaran dan hasil tes formatif yang dilakukan guru A adalah peserta didik belum dapat mengidentifikasi konsep barisan dan deret pada situasi nyata. Agar hal tersebut dapat teratasi dan peserta didik menjadi lebih baik pemahaman konsepnya, maka guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi nyata. Dengan demikian, peserta didik dapat mempunyai kemampuan memahami konteks masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya. Berikut ini masalah yang dapat dan lebih tepat dipecahkan dengan PTK untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah A. Mengatasi kecurangan peserta didik dalam ujian, B. Memperbaiki penerapan metode pembelajaran, C. Memperbaiki nilai prestasi peserta didik, D. Menertibkan penggunaan fasilitas kelas. Oke, salah satu masalah yang dapat dan lebih tepat dipecahkan dengan PTK dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru adalah memperbaiki penerapan metode pembelajaran. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Oke, selanjutnya
Salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Berikut adalah kriteria stimulus yang baik kecuali A. Mengantar pada pertanyaan, B. Secara faktual benar, C. Substantif menarik dibaca, D. Parsial dalam sajian. Oke, dalam rambu-rambu menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Dalam menyusun soal, stimulus yang baik adalah sebagai berikut. Substantif dan menarik untuk dibaca, menarik perhatian bagi peserta didik, ditulis dan dirancang dengan baik, cukup menantang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, secara faktual benar, mengantar pada pertanyaan, dan cerita utuh dan serba cukup. Maka jawaban yang benar adalah yang D, yaitu parsial dalam sajian. Oke. Selanjutnya, merujuk pada dimensi kognitif dari revisi taksonomi Bloom yang termasuk dalam kemampuan higher order thinking skills atau HOTS adalah A. Mengetahui, memahami, menerapkan, B. Memahami, menerapkan, menganalisis, C. Menganalisis, mensintesis, mengkreasi, D. Menerapkan, mengkreasi, atau memahami. Oke, untuk pertanyaan ini pasti semuanya bisa memahami ya. Nah, caranya adalah yang pertama, tingkatan yang pertama itu kan memahami termasuk ke dalam LOTS. Nah, bahkan jadi jawaban yang ada memahaminya itu udah pasti salah. Maka yang benar adalah jawaban yang C ya. Nah, seperti di sini yang dijelaskan di pembahasan bahwa higher order thinking skills atau HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau menunjukkan tanpa melakukan pengolahan. Dengan demikian, dimensi proses kognitif pada taksonomi Bloom yang direvisi termasuk HOTS, yaitu analisis, mensintesis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Sedangkan kemampuan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skills atau LOTS meliputi remember atau mengingat, understand atau mengerti, dan apply dan atau menerapkan. Oke. Cukup sekian untuk part 2 kali ini. Next part 3, jangan lupa ditunggu ya materi selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.